Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang kembali di channel cerita horor dan history. Rumah bekas pembantaian. Cerita ini aku alami saat menjadi ketua angkatan di jurusanku. Kami saat itu sedang membuat acara malam keakraban. Kami pun menginap bareng di sebuah rumah yang kami sewa. Tadinya hampir saja aku tidak bisa berangkat. Hujan turun dengan derasnya, sementara malam sudah tiba. Aku pun melirik jam tanganku. Pukul 7 malam, keluhku. Aku pun melirik Ozi, si pemilik kamar kos yang aku pakai untuk berteduh. Dia pun tampak gelisah karena dia juga bisa pergi ke tempat acara. Bagaimanapun kami harus berangkat ke sana, apalagi aku adalah ketua angkatan. Apa jadinya kalau ketua angkatan tidak hadir di acara yang sengaja dibuat untuk kami, para panitia senior jurusan? Akhirnya dengan nekat kami menembus hujan dengan menggunakan motor. Bertiga, aku, Ozi, dan Iman. Pelindung kami hanya jaket tebal saja. Lagi pula jika kecepatannya cukup tinggi, kami akan sampai ke lokasi dalam 10 menit saja. Perjalanan menuju rumah tempat acara malam keakraban ternyata cukup mencekam. Kami melewati jalanan kecil yang di sebelah kiri kanannya adalah pohon jambu. Jujur, aku merasa sedikit takut. Aduh, aku ingin cepat sampai lokasi, keluhku dalam hati. Dan untunglah, tak lama kami pun menemukan rumah-rumah kembali. Berarti tempat tujuan kami tidak jauh lagi. Dan benar saja, akhirnya di sebelah kiri kami menemukan rumah dengan banyak motor terparkir. Untuk menegaskan di depannya berkibar bendera jurusanku. Dengan lega, aku pun memarkirkan motor dan masuk ke dalam. Kedua temanku pun masuk lebih dahulu. Tubuhku terasa basah kuyup. Aku mencoba membuka sepatu agar tidak membuat becek bagian dalam rumah. Saat sedang sibuk membuka sepatu, dua adik kelasku keluar rumah dengan wajah kusut. Karena penasaran, aku pun langsung bertanya, "Ada apa ini?" Tapi mereka hanya memandangku dengan wajah kebingungan dan hanya menggelengkan kepala. Aku akhirnya hanya mengangkat bahu dan masuk ke dalam rumah. Saat aku masuk ke dalam rumah itulah, aku mulai mengerti apa yang dua adik kelasku keluhkan. Rumah itu terasa pengap dan sesak, tapi sesaknya tidak biasa. Bukan seperti karena udara tipis. Aku merasakan juga sedih dan sakit. Hanya karena tampak tidak ada alasan jelas, aku tidak terlalu memikirkannya. Saat masuk aku melihat dua pintu setelah ruang tamu. Satu pintu tertutup dan satu pintu terbuka. Dari pintu tertutup itu aku mendengar suara tawa Faizal, teman sekelasku. Suara tawanya memang khas. Aku kemudian mendekati pintu itu dan mengetuknya. "Siapa?" Masuk aja. Dari dalam terdengar jawaban. Aku kemudian membuka pintu dan ruangan itu kosong. Di dalamnya tidak ada siapapun. Padahal tadi jelas sekali ada suara orang menjawab. Perasaanku sangat tidak enak kala itu. Akhirnya aku meninggalkan ruangan itu. Aku akhirnya berjalan ke ruang tengah, melewati pintu yang terbuka. Ternyata di dalamnya sudah banyak anak jurusanku yang hadir. Rupanya acara juga sudah dimulai karena mereka sedang menonton penampilan akustik. Aku pun segera menyelami sebagian dari orang-orang di sana dan meminta maaf karena datang terlambat. Saat itu aku menyadari Faisal tidak ada. Karena penasaran aku pun bertanya kepada Herman. "Kayaknya si Faisal tidak akan datang. Dia tadi telepon, katanya terjebak hujan," jawab Herman dengan santai. Tapi itu tidak cukup membuatku terkejut. "Hah?
Faisal tidak datang karena terjebak hujan. Jadi tadi suara tawa siapa yang kudengar dari dalam ruangan kosong itu? Aku bertanya cemas di dalam hati. Udahlah, mungkin tadi aku salah dengar. Hiburku pada diriku sendiri. Tak lama kemudian tubuhku mulai menggigil. Ini karena bajuku masih basah dan aku ingin sekali buang air kecil. Aku kemudian memandang berkeliling dan mencari kamar mandi. Dan ternyata kamar mandi itu ada di ruangan sebelah. Akhirnya aku kemudian berjalan ke kamar sebelah dan masuk ke kamar mandi yang ada di dalamnya. Kamar mandi itu tampak normal, ukurannya tidak terlalu lebar tapi panjang. Di dalamnya ada bathtub, kloset dan shower. Air tanpa mengalir dari shower memenuhi bathtub. Selain itu, tidak ada lagi apa-apa lagi di sana. Tapi aku merasakan sesuatu yang berbeda. Bulu kuduku kini mulai merinding. Aku kemudian memutuskan untuk keluar dari kamar mandi itu. Dan saat aku membalikkan badan, mataku melihat sesuatu terbaring di dalam bathtub tersebut. Itu tampak sesosok makhluk yang terbalut kain putih lusuh. Aku pun kemudian memberanikan diri untuk melihat ke arah bathtub tersebut. Dan ternyata tidak ada apa-apa. Perasaan pun lega sekali. Namun ini tidak mengurungkan niatku untuk buru-buru keluar dari kamar mandi dan kembali ke ruang tengah. Beberapa jam kemudian acara pun selesai dan aku sempat lupa dengan kejadian di kamar mandi tersebut. Anak-anak jurusanku sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Aku sendiri lebih memilih mencari udara segar dan berjalan perlahan menuju ke kolam. Dari jauh, aku dapat melihat sebatang pohon yang ada di pinggir kolam tersebut. Entah kenapa seperti ada yang menarik rasa ingin tahuku. Pandanganku pun terus mengarah ke pohon tersebut. Astaga. Badanku mendadak kaku. Aku melihat sesosok putih. Badanku mulai bergetar. Tiba-tiba aku mengingat sesosok yang ada di kamar mandi tersebut. Makhluk itu diam di bawah pohon itu. Pocong. Dengan gemetar dan sisa tenaga, aku kembali ke ruang tengah dan mengambil posisi tidur meringkuk di antara teman-teman yang sudah tidur terlebih dahulu. Besok paginya aku menceritakan semuanya kepada temanku, Haris. Lalu Haris menceritakan semuanya. Ternyata seluruh anggota keluarga penghuni rumah itu tewas dibantai oleh perampok beberapa tahun yang lalu. Itulah pengalamanku yang sangat mengerikan dan menakutkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.